Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G002306. Kali ini kita akan membahas mengenai anatomi dari organ kardiorespirasi. Yang pertama ada faring. Untuk faring ini sendiri merupakan organ yang eh, terletak setinggi VC1 sampai dengan 5, di mana dia ini berupa saluran yang berbentuk muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai dengan 14 cm, di mana dia ini akan menghubungkan antara kafum nasi dengan bagian mulut kita dan dengan kavitas oris dan juga ke bagian laring dan juga ke bagian esofagus. Untuk bagian faring ini sendiri dan terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama itu ada nasofaring, kemudian yang kedua itu ada orofaring, dan yang ketiga itu ada laringofaring. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari nasofaring. Untuk bagian nasofaring ini sendiri itu merupakan struktur faring yang dimana dia ini terletak di posterior dari nasus dan juga superior dari palatum mole, di mana ini memiliki tinggi setinggi VC1 sampai dengan VC2. Di bagian nasofaring sendirinya terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama itu ada ostium pharyngeum tuba auditori, di mana di opte ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang berasal atau tuba eustachii yang berasal dari bagian telinga kita. Kemudian berikutnya ada tonsilla pharyngea, di mana ini terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Terkadang di bagian tonsila faringnya ini mengalami pembesaran dan disebut sebagai hipertrofi adenoid, yang nanti itu dia akan mengobturasi atau menutup saluran napas kita dan juga mempengaruhi pertumbuhan wajah kita. Kemudian yang berikutnya itu ada tonus tubarius, di mana tonus tubarius ini merupakan peninggian yang berada di inferior dari optai kita yang terbentuk dari musculus levator veli palatini. Kemudian berikutnya itu ada sesus pharyngeus, di mana dia ini merupakan peninggian di inferior bagian opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian selanjutnya itu ada torus levatorius, di mana Oke, mungkin ada lalat dikit. Jadi yang pertama ada torus tubarius, yang dimana dia itu merupakan peninggian di sebelah posterior dan juga superior dari optai kita. Kemudian berikutnya ada recessus pharyngeus yang terletak di dorsal dari torus tubarius tadi, yang dimana dia itu memanjang ke atas sampai ke atap faring. Dimana dia ini berupa jaringan limfoid yang kadang-kadang tuh terdapat di membran mukosa pharyngeus dan disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian yang berikutnya itu ada torus levatorius, di mana dia ini berada di bagian inferior dari opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Berikutnya kita akan masuk ke bagian orofaring. Di bagian orofaring ini merupakan faring yang terletak di belakang kafum oris dan juga dipisahkan oleh isthmus faucium, di mana bagian orofaring ini sendiri terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama itu ada arcus palatoglossus, di mana arcus palatoglossus ini berupa pelipatan mukosa di anterior dari fossa tonsillaris. Kemudian berikutnya itu ada arcus palatopharyngeus, dia ini masih sama berupa pelipatan mukosa yang berada di fossa tonsillaris, membentang dari palatum mole sampai ke dinding lateral faring. Kemudian berikutnya itu ada fossa tonsillaris, di mana dia ini berupa cekungan di antara arcus palatoglossus dengan arcus palatopharyngeus, di mana nanti itu akan ada tonsilla palatina yang menempati bagian ini. Kemudian yang terakhir itu ada vallecula epiglottica. Dia ini sebagai tempat tertampungnya benda tumpul yang masuk ke dalam mulut kita atau yang tertelan seperti itu. Kemudian dia juga ini rapat bagian epiglotik ini yang dimana dia fungsinya untuk menutup jalan napas ketika ada makanan yang masuk. Berikutnya ada laringofaring, di mana laringofaring ini dia ini terletak setinggi VC3 sampai dengan VC5, di mana dia ini ada beberapa struktur penting. Yang pertama ada fossa piriformis, yang fungsinya itu sama seperti vallecula, tapi untuk vallecula ini kan untuk benda padat yang masuk. Sementara kalau fossa piriformis ini sebagai tempat pelengkatan atau penempelan jika ada benda-benda tajam yang masuk di bagian mulut kita atau dari bagian atas ini. Kemudian untuk bagian uh, bagian laringofaring ini juga nih terdapat aditus laringis, di mana aditus laringis ini berfungsi sebagai tempat masuk atau jalan masuk ke dalam laringis, yang nanti dia tuh akan laring yang dimana dia tuh akan berhubungan dengan trakea, di mana ini merupakan struktur dari organ respirasi kita. Sementara untuk organ
bagian metabolisme kita tuh nanti akan masuk ke bagian esofagus. Seperti makanan-makanan seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi dari faring ini sendiri ini terdapat dua, yaitu ada arteri dan vena. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari arterinya. Untuk arterinya ini sendiri bagian atasnya itu berasal dari arteri karotis eksterna, di mana ini ada beberapa arteri yang akan memvaskularisasinya. Yang pertama itu ada arteri maxillaris, di mana arteri maxillaris ini dia akan bercabang menjadi ramus pharyngeus ke atas ini, dan juga nanti bercabang juga menjadi arteri palatina descendens. Kemudian berikutnya itu ada arteri fascialis, di mana arteri fascialis ini akan bercabang menjadi ramus tonsillaris yang ada di atas ini, dan juga menjadi arteri palatina ascendens. Kemudian berikutnya ada arteri pharyngia ascendens, dan yang terakhir itu ada arteri lingualis yang ada di sini. Oke, kemudian untuk bagian bawahnya itu dia tuh kebanyakan berasal dari trunkus thyrocervicalis dari cabang dari arteri subclavia, yang dimana dia ini ada arteri tiroidea inferior yang nanti akan bercabang menjadi ramus pharyngealis. Oke, nah kemudian berikutnya ada vena. Untuk vaskularisasi vena sendiri dia ini terdapat beberapa vena, yaitu dia ini akan divaskularisasi oleh plexus vena pharyngealis, yang dimana akan bercabang atau mengalir ke plexus pterygoideus yang ada di atas sini di superior, dan juga ke vena fascialis yang ada di sini, serta ke vena jugularis interna di bagian inferior yang ada di sini. Kemudian untuk inervasinya sendiri, untuk bagian faring ini ada inervasi sensorik dan juga motorik. Inervasi sensorik itu diinervasi oleh plexus pharyngeus yang merupakan cabang dari nervus glossopharyngeus, sementara inervasi motoriknya itu merupakan diinervasi oleh plexus pharyngeus yang merupakan cabang dari nervus vagus. Oke, berikutnya kita akan masuk ke struktur core atau jantung. Yang pertama kita mulai dari struktur eksternalnya terlebih dahulu. Oke, jadi jantung itu sendiri kan terdiri atau terdapat beberapa fasies. Yang pertama itu ada fasies anterior, yang dimana dia nanti akan berhubungan akan berhadapan ke arah poste kita. Kemudian yang kedua itu ada fascia pulmonalis, di mana fascia pulmonalis ini akan berhadapan ke arah pulmo kita. Ada fascia pulmonalis dexter dan juga fascia pulmonalis sinister. Kemudian yang terakhir itu ada fascias diafragmatika, di mana dia ini akan berhadapan dengan bagian diafragma kita. Oke, kemudian untuk jantung ini sendiri dia terdiri dari beberapa ruangan. Yang pertama itu atrium, di mana atrium ini ada atrium dexter dan juga ada atrium sinister. Kemudian di bagian atrium nanti itu ada berupa auricula, ada auricula dexter sama sinister, di mana ini berupa penonjolan yang berfungsi untuk memperluas tempat penyimpanan atau tempat volume darah kita. Kemudian berikutnya itu ada bagian ventricle, di mana di sana ada ventricle dexter dan juga ada bagian ventricle sinister. Setelah itu di bagian luar jantung ini juga terdapat sulcus atau terdapat kayak semacam cekungan gitu yang akan dilewati oleh pembuluh darah yang memvaskularisasi jantung, di mana sulcus ini ada beberapa. Yang pertama itu ada sulcus interventricularis anterior, di mana nanti itu di sini akan dilewati oleh ramus interventricularis anterior, dan juga ada arteria coronaria sinistra. Kemudian di sini juga ada ramus coronarius, ada sulcus coronarius, di mana dia akan dilewati oleh arteri coronaria dextra. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke bagian yang internal atau bagian dalamnya. Di sini ada yang disebut sebagai skeleton cordis. Namanya skeleton berarti dia itu seperti semacam kerangka untuk jantung kita, di mana fungsinya itu yang pertama tuh sebagai tempat melekatnya miokardium atau otot jantung. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat pelekatan dari katup-katup jantung kita, bisa dilihat di sini. Dan juga yang terakhir itu sebagai insulator impuls atau pengantar impuls dari jantung kita. Nah, untuk skeleton cordus ini sendiri, dia ini terdiri dari 4 struktur. Yang pertama itu ada annulus fibrosus yang ada di sini, di mana dia ini nanti ada yang untuk annulus fibrosus bagian pulmonalis, dan juga ada yang bagian aorta untuk vulva aortanya. Kemudian berikutnya itu ada trigonum fibrosum, bisa kita lihat di sini ada yang sinistrum dan juga nanti ada yang dextrum di bagian sini. Kemudian yang berikutnya itu ada septum interventricularis. Oke,
Dia tuh jadi pembatas itu interventrikular, dan juga yang terakhir itu ada vasculus atrioventricularis atau septum atrioventricularis, ada di bagian sekitar sini. Oke. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke struktur internal jantung. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari atrium dexter. Untuk bagian atrium dexter di sini ini sendiri dia tuh terdapat beberapa struktur penting. Untuk atrium dexter ini ada dua pembagian, yaitu ada yang bagiannya itu kasar dan juga ada yang bagiannya halus. Di mana bagian kasar ini disebut sebagai musculus pectinati, dan juga untuk bagian yang halusnya itu disebut sebagai sinus venarum cavarum. Untuk pembatasnya sendiri tuh dia tuh dibatasi oleh crista terminalis yang ada di sini, dan juga ada sulcus terminalis. Oke, berikutnya dia juga ada fossa ovalis, di mana dia ini merupakan obliturasi dari foramen ovale yang berada di septum interatrial, di mana foramen ovale itu sendiri tuh dia berobliturasi menjadi fossa ovalis ketika orang tersebut tumbuh dewasa. Kemudian berikutnya itu ada ostium arteri vena dextra, dan juga selain itu ada ostium sinus coronarii, yang di mana itu ada valvula, ada semacam valvula yang disebut sebagai valvula DBC. Kemudian setelah itu juga ada ostium vena cava inferior yang ada di bagian sekitar sini. Yang dimana nanti dia tuh akan terdapat valvula yang disebut sebagai valvula vena cava inferior. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian ventricle dexter. Untuk bagian ventricle dexter ini sendiri ini dia tuh terdapat ruangan kasar yang disebut sebagai trabecula carne, di mana di trabecula carne ini ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada musculus papillaris dan juga chorda tendinae, yang dimana dia ini akan membantu untuk membuka ataupun menutup dari bagian katup jantung kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada trabecula septomarginalis ada di sini, di mana dia ini terdapat yang namanya bundle of His, dan juga yang terakhir itu ada ostium trinci pulmonali yang dimana menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Jadi dia posisinya agak ada di sekitar sini. Oke, next. Kemudian kita akan membahas mengenai atrium sinister. Untuk bagian atrium sinister ini sendiri ini terdapat sinus vena cavarum, sinus venarum cavarum, dan juga auricula sinistra, di mana si sinus venarum cavarum ini sebagai posisinya di sekitar situ. Kemudian juga yang berikutnya itu ada auricula sinistra, yang di mana ini akan memperluas di bagian sini auricula sinistra, yang di mana dia ini akan memperluas tempat pengisian darah kita. Oke, kemudian berikutnya itu ada ostium arteri vena sinistrum, dan juga selain itu tuh ada fossa ovalis dan juga ada valvula foraminis ovalis, yang dimana fungsinya itu sebagai semacam katup juga untuk menutup foramen ovalis yang ada di sini. Kemudian dia ini dimuarai oleh beberapa vena, yaitu yang pertama ada vena pulmonalis yang dexter dan dexter, ada dua vena pulmonalis dexter, kemudian juga ada satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra yang sifatnya yang inferior. Kemudian masuk ke ventriculus sinister. Untuk ventriculus sinister ini sendiri dia tuh membantu membentuk apex cordis atau bagian puncak dari jantung kita, posisinya di sekitar sini, di mana di bagian ventricularis sinister ini dia ini lebih tebal dibanding bagian otot jantung lainnya. Kenapa? Karena fungsi kerjanya ventricular sinister ini dia lebih gede, di mana dia itu akan memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian dia ini juga terdapat ostium aorta, di mana ostium aorta ini berfungsi untuk menghubungkan dengan aorta. Lalu di sini juga ada musculus papillaris yang ada di sini, dan juga ada chorda tendinae yang di mana dia itu fungsinya untuk membantu penutupan atau pembukaan katup dari jantung ini sendiri. Di sana ada valvula mitralis, cuspis posterior, dan juga ada yang cuspis anteriornya di bagian sini. Oke. Kemudian next di sini kita akan bahas mengenai katup jantung. Jadi jantung itu sendiri itu ada beberapa katup. Yang pertama itu ada semilunaris valve, di mana untuk katup semilunaris ini sendiri dia tuh ada yang katupnya sifat katup aorta. Dia ada di sini, sekitar sini. Kemudian juga ada katup pulmonalis, yang dimana dia itu berada di sekitar
menghubungkan ke pulmo gitu. Kemudian untuk yang katup atrioventricularis itu sendiri dia tuh ada beberapa katup di sini. Yang pertama itu ada katup triscuspidalis, kita bisa lihat di sini. Dia memisahkan antara atrium dengan ventrikel. Kemudian berikutnya itu ada katup mitralis, dia terdapat di sini. Ini yang sinister, ini yang dexter. Oke. Kebalik dexter sama sinister. Oke. Kemudian kita lanjut. Jadi untuk cara kerja sendiri, yang pertama itu ada dua katup jantung, yaitu katup tricuspid dan juga katup mitral itu kan terletak di antara atrium dan ventrikel, baik itu yang sisi kanan dan juga kiri. Nah, ketika tekanan atrium itu nanti melebihi tekanan ventrikel, nanti itu otomatis katup ini itu akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke bagian ventrikel kita gitu. Tapi dia ini akan mencegah aliran darah balik dari ventrikel ke dalam atrium. Nah, saat terjadi pengosongan ventrikel atau ketika tekanan ventrikel itu naik, nanti itu tekanan ventrikel itu jauh lebih atas daripada tekanan atrium, sehingga karena peningkatan itu memaksa kedua katup menutup. Kemudian ventrikel nanti akan berkontraksi untuk mengosongkan isinya. Akan ada banyak darah yang secara tidak efisien mengalir balik ke dalam atrium dan vena, dan bukan ini dipompa ke dalam arteri kita dan dikeluarkan gitu dari jantung. Kemudian berikutnya untuk dua katup jantung yang lain itu ada katup aorta dan juga pulmonalis, itu dia itu terletak di antara pertemuan dengan arteri-arteri besar, yaitu ada pertemuan dengan arteri-arteri besar. Kemudian katup-katup ini dikenal sebagai katup semilunar karena dia tuh memiliki 3 daun katup yang masing-masing mirip kantong yang dangkal. Oke, kemudian untuk katup-katup ini sendiri tuh dia tuh membantu mengatur keluar masuknya darah menuju ke aorta dan juga menuju ke bagian arteri pulmonal. Oke, mungkin untuk katup jantung itu sendiri fungsi-fungsinya seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke bagian diafragma dan juga ke bagian mediastinum. Oke, yang pertama dari diafragma terlebih dahulu. Jadi diafragma itu tuh terletak atau membatasi antara rongga toraks dan juga bagian rongga perut atau abdomen kita. Di mana dia terdapat dua bagian, yaitu ada pars muscularis dan juga ada pars di bagian centrum tendineum. Oke, untuk pars muscularis ini sendiri dia tuh terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama itu ada pars ternalis, kemudian yang kedua itu ada pars costalis, dan yang ketiga itu ada pars lumbalis. Oke. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari pars ternalis. Di bagian pars ternalis ini ada yang namanya trigonum sternocostalari, di mana dia ini akan dilewati oleh beberapa struktur. Yang pertama itu ada arteri dan vena epigastrika superior, dan juga ada pembuluh darah getah bening. Di mana nanti itu bagian sternocostalari ini terkadang mudah terjadi sebuah gangguan atau penyakit yang disebut sebagai hernia. Kemudian berikutnya itu ada pars costalis. Dia ini berbentuk seperti kubah, seperti kubah pada diafragma. Kemudian yang terakhir itu ada pars lumbalis yang terdiri dari 2 crura muskular, yaitu ada crus dextrum dan juga ada crus sinistrum. Oke, berikutnya itu ada centrum tendineum yang bagian putih ini, di mana di centrum tendineum ini terdapat semacam lubang atau semacam hiatus gitu, ada 3. Yang pertama itu ada hiatus aorticus, ada di sini, di mana dia itu akan dilewati oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga hemiazygos. Kemudian berikutnya itu ada hiatus esophagus yang ada di sini, yang dimana dia itu tuh akan dilalui oleh esophagus, saraphagus, dan juga arteri gastrika sinistra. Kemudian yang terakhir itu ada struktur yang disebut sebagai hiatus atau foramen vena cava morgagni, yang dimana dia akan dilewati oleh vena cava inferior dan juga saraf phrenicus kanan dan pembuluh getah bening kita. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai neurovaskularisasi dari diafragma ini sendiri. Jadi vaskularisasinya ini, diafragma divaskularisasi oleh arteri phrenica inferior dan juga arteri phrenica superior. Kemudian ada arteri pericardia phrenica dan juga arteri muscula phrenica. Kemudian untuk inervasinya dia ini dibantu oleh saraf atau nervus phrenicus yang merupakan saraf spinalis yang berasal dari C3 sampai dengan C5. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai mediastinum. Jadi mediastinum itu tuh merupakan ruang di dalam rongga dada kita antara dua rongga pleura yang terletak di antara dua rongga pleura yang yaitu di antara pleura visceralis dan juga pleura parietalis, di mana dia ini mediastinum itu dibagi menjadi dua, ada mediastinum superius, kemudian juga ada mediastinum inferius dan juga ada mediastinum bagian medius anteriornya, yaitu ada medius dan juga posterius. Oke, yang pertama dari mediastinum superior terlebih dahulu yang ada di atas ini, dia itu membentang dari bukan atas dada, dari bagian sini sampai ke bagian bidang melintang di antara angulus sternalis, di mana dia ini dan diskus intervertebralis antara vertebra toraks keempat dan juga kelima. Kemudian berikutnya itu ada mediastinum inferius, di mana dia terdiri dari bagian anterior, medius, dan juga posterior. Bagian anteriornya itu terletak di depan perikardium, kemudian juga bagian dan terletak di belakang sternum. Berikutnya itu di bagian ini berisi timus, sisa timus, kemudian juga ada trakea, lalu ada esofagus, arcus aorta, vena brachiocefalic, dan beberapa lainnya. Kemudian juga ada mediastinum untuk bagian mediastinum medius, dia itu ada di sekitar sini, di mana dia ini terletak di antara rongga pleura kanan dan juga kiri. Bagian ini berisi jantung, kemudian juga ada perikardium dan juga ada saraf phrenikus, ada pangkal aorta dan juga ada arteri dan juga vena. Kemudian yang terakhir itu ada bagian mediastinum posterior, di mana dia terletak di belakang perikardium, di mana dia ini akan dilewati oleh esofagus, aorta toraks, dan juga vena azigos dan hemiazigos. Oke, mungkin untuk struktur mediastinum cukup, dan juga untuk video kali ini cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.